Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di jam pelajaran IPA. Saat ini kita masuk ke sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, yaitu bab yang kedua. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, pada pertemuan kali ini Ibu minta kamu siapkan buku tulis, buku paket, dan kamu catat hal-hal penting yang ada di bab ini yang Ibu sampaikan hari ini. Di materi yang pertama, yaitu bab yang kedua. Oke, pada pertemuan sebelum-sebelumnya kamu sudah mempelajari mengenai sistem reproduksi pada manusia. Nah, pada saat ini kita masuk ke sistem reproduksi atau perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Oke, hewan dan tumbuhan itu merupakan sumber daya alam yang terbarukan dan dapat terus dilestarikan melalui upaya perkembangbiakan, di mana perkembangbiakan hewan dan tumbuhan itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui perkembangbiakan seksual dan perkembangbiakan aseksual. Apa sih perbedaannya? Nanti akan kita lihat di materi hari ini. Oke, kita lanjut. Subbab yang akan dipelajari Ibu bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu reproduksi tumbuhan angiospermae dan tumbuhan gimnospermae. Yang kedua, reproduksi tumbuhan paku dan lumut. Yang ketiga, teknologi reproduksi pada tumbuhan. Yang keempat, reproduksi aseksual pada hewan, serta reproduksi seksual pada hewan. Lalu yang kelima adalah teknologi reproduksi pada hewan. Kita masuk ke yang pertama, reproduksi tumbuhan angiospermae. Oke. Reproduksi tumbuhan angiospermae. Apa sih tumbuhan angiospermae? Nah, tumbuhan angiospermae ini adalah yang pernah kamu pelajari mungkin di SD sudah tahu, itu adalah tumbuhan berbiji tertutup. Di mana tumbuhan ini memiliki ciri bakal bijinya berada di dalam bakal buah atau berada di dalam ovarium. Nah, bakal buah ini nantinya akan berkembang menjadi buah dan bakal biji berkembang menjadi biji. Lalu macam-macam reproduksinya apa? Ada vegetatif dan ada generatif. Vegetatif itu secara aseksual, yaitu tanpa melalui perkawinan atau menggunakan bagian tubuh dari tumbuhan itu sendiri. Misalnya menggunakan bagian akar, bagian daun, atau bagian batang. Ingat, di garis bawahi, vegetatif itu menggunakan bagian tubuh atau tanpa perkawinan. Lalu yang kedua itu dengan generatif, di mana untuk menghasilkan anakan itu membutuhkan fertilisasi pada bagian sel reproduksi tumbuhan tersebut. Kita masuk ke reproduksi vegetatif, yaitu vegetatif secara alami pada tumbuhan angiospermae. Perkembangbiakan vegetatif alami itu perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan atau menggunakan bagian tubuhnya itu dengan tanpa bantuan tangan manusia, di mana individu yang dihasilkan itu memiliki sifat yang sama dengan induknya. Di sini ada 6 cara vegetatif alami. Yang pertama ada rizoma, kedua stolon, ketiga umbi akar, lalu umbi lapis, umbi batang, dan kuncup adventif daun. Oke, rizoma. Rizoma itu di mana terdapat tunas pada batang, dan ini batangnya terdapat di dalam tanah. Biasanya
pada batangnya itu terdapat ruas, seperti jari kita, terdapat ruas-ruas dan buku. Nah, contohnya itu ada di tanaman jahe, kunyit, lengkuas, dan sejenisnya. Nah, ini perhatikan di sini ada ruas-ruasnya, lalu ada buku-bukunya. Nah, buku-buku inilah yang nanti tempat tumbuhnya tunas untuk menghasilkan anakan atau individu yang baru. Selanjutnya ada stolon atau geragi. Stolon atau geragi ini dimana batang tumbuhan menjalar di atas tanah. Nah, contohnya ada tanaman stroberi dan arbe. Nah, di sini lihat gambarnya. Ini adalah induknya. Lalu batang dari induknya ini menjalar di atas tanah. Ketika dia menempel dengan tanah, maka dia bisa menghasilkan individu yang baru. Kalau ini pohon stroberi, berarti individu yang barunya juga pohon stroberi. Nah, pohon stroberi yang anakan ini sifatnya sama. Kalau misal induknya bersifat stroberi dengan buah yang manis, lalu berwarna merah terang, maka anakannya juga sama seperti itu. Gitu ya. Selanjutnya ada umbi akar. Di buku kamu nggak ada, ini ibu tambahkan, yaitu umbi akar, di mana umbi yang terbentuk dari akar dan selalu berada di dalam tanah. Umbi ini atau kita sebut juga sebagai cadangan makanan. Cadangan makannya tersimpan di akar, di mana berada di dalam tanah. Contohnya ada singkong, lalu ada wortel. Yang keempat ada umbi lapis. Umbi lapis merupakan tumbuhan yang memperlihatkan susunan berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak, dan berdaging, serta batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis yang disebut dengan cakram. Contohnya ini ada pada kelompok bawang-bawang, ada bawang merah, bawang putih, dan juga bawang bombay. Kalau kita perhatikan, bawang merah itu tersusun atas lapisan-lapisan, di mana di sini terdapat bonggolnya ya, atau subang atau yang tadi disebut dengan cakram, di mana tempat tumbuhnya akar. Kalau di atas berarti dia tempat tumbuhnya daun. Begitu pula dengan bawang bombay dan juga bawang putih. Yang kelima yaitu ada umbi batang. Umbi batang ini terjadi ketika ada pembekakan pada batang di dalam tanah dan berisi cadangan makanan. Mungkin kalau sekilas kamu lihat sama seperti umbi akar karena sama-sama berada di dalam tanah, tapi sebenarnya tumbuhnya itu bukan pada akar, tapi pada batang yang berada di dalam tanah. Contohnya ada kentang dan ada ubi. Kalau kita perhatikan, dalam kentang itu kadang ada yang bolong-bolong seperti ini. Nah, itu tempat tumbuhnya tunas nanti nih. Ya. Yang keenam itu ada kuncup adventif daun, di mana tunas tumbuh pada bagian daun. Tempat individu barunya muncul ada di bagian sini. Contohnya itu adalah tanaman cocor bebek. Kita masuk ke yang kedua. Kalau tadi ada reproduksi vegetatif alami, sekarang ada reproduksi vegetatif buatan pada tumbuhan Angiospermae. Masih sama, vegetatif itu berarti perkembangbiakan tanpa adanya perkawinan atau menggunakan bagian tubuh. Tapi kalau buatan berarti dengan bantuan manusia. Sifatnya masih sama, yaitu memiliki anakan dengan sifat yang sama dengan induknya. Ada 5 cara. Mungkin sebagian di SD kamu pernah mempraktekkan. Yang pertama ada cangkok, yang kedua ada merunduk, yang ketiga menyambung, yang keempat ada menempel atau okulasi, dan yang terakhir ada stek.
Ya, mencangkok. Ini kamu pelajari, kamu pahami gambar-gambarnya karena biasanya ibu akan mengeluarkan dalam bentuk gambar untuk soal-soal. Mencangkok itu dengan cara apa? Dengan cara mengelupas kulit suatu tangkai tanaman yang berkayu. Syaratnya dia harus yang berkayu. Dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan serabut kelapa atau dengan plastik lalu diikat rapat. Nah, nanti di bagian sini dia akan tumbuh akar. Ketika tumbuh akar, maka batangnya ini bisa kita potong atau tangkainya ini kita potong, kita tanam ke tanah yang baru. Ingat, cangkok ini dilakukan pada tanaman yang berkayu, tentunya yang terdapat xilem dan floemnya. Oke, merunduk yang kedua, di mana tunasnya tumbuh. Ini dibenarkan lagi. Tunasnya tumbuh di bagian batang kalau kita merundukkan batang tersebut ke dalam tanah. Ini diperbaiki ya, pada bagian batang. Kalau secara alami tadi contohnya adalah geragi atau stolon, ini sama, hanya bedanya kalau stolon atau geragi itu dengan cara alami, kalau merunduk itu tumbuhannya sama dengan stolon tapi dengan bantuan manusia. Jadi bagian batangnya sengaja dirundukkan atau dibuat merunduk mendekati tanah dan dijepit di sini. Nanti bagian batang ini akan tumbuh akar seperti ini, menghasilkan tanaman atau anakan yang baru. Ketiga, ada dengan cara mengenten atau menyambung, di mana kita memotong suatu batang tanaman lalu disambung dengan batang tanaman lain yang sejenis tapi berbeda sifat. Contohnya, petani terong mempunyai dua pohon, yaitu ada terong hijau dan terong ungu. Nah, terong yang biasanya kita konsumsi itu kan terong ungu. Maka si petani ini supaya terong hijaunya tidak tumbuh terlalu banyak, bisa melakukan cara mengenten, yaitu dengan misal memotong bagian tubuh dari terong hijau. Kita potong, lalu tumbuh atau tanaman yang terong ungu juga dipotong bagian ujungnya. Nanti keduanya ditempelkan. Yang bawah ini contohnya terong hijau. Nah, sedangkan yang atas adalah batang dari terong ungu. Lalu disambung, direkatkan. Nanti lama-kelamaan, karena pada tanaman itu terdapat proses pengangkutan mineral dan air yang berada di dalam tanah, nanti lama-kelamaan xilem dan floemnya dan serta kambiumnya juga akan menyatu. Gitu. Nah, nanti dari tanaman ini bisa menghasilkan terong hijau dan terong ungu. Jadi bisa dua-duanya nanti tumbuhnya. Yang keempat, ada dengan cara menempel atau disebut dengan okulasi, di mana kita menempelkan mata tunas yang ada pada batang tanaman lain dan yang sejenis. Ingat, tanaman lain yang dimaksud adalah tanaman yang sama tapi sifat atau jenisnya sifatnya berbeda. Contoh misalnya ada tanaman yang di sini, gambar yang ibu tunjuk. Misalnya di sini ada mangga, pohon mangga yang bisa menghasilkan buah mangga yang asam tapi besar. Sedangkan di gambar yang ini yang dijadikan mata tunas, dia sifat tanaman mangganya manis tapi kecil. Nah, supaya petani bisa menghasilkan mangga yang manis dan besar, maka bisa dilakukan dengan cara okulasi. Nah, mata tunasnya yang ada pada bagian batang kita tempelkan,
Jadi kita buat lubang terlebih dahulu, kita tempelkan seperti ini. Nanti kalau sudah kita tempelkan, sama seperti menyambung tadi, kita balut sampai tunasnya tumbuh, sehingga nanti di sini bisa tumbuh tanaman mangga yang bersifat besar dan manis. Oke, yang terakhir dengan cara stek. Ini cara yang paling mudah, yaitu dengan memotong suatu bagian tanaman kemudian ditanam di tanah yang subur untuk menghasilkan individu yang baru. Misalnya punya pohon singkong, tidak perlu kita mencari bibit singkongnya, tapi cukup kita potong bagian batang dari singkong, lalu kita tanam ke tanah. Nanti lama-kelamaan dia akan tumbuh akar seperti itu. Nah, cara-cara vegetatif, cara buatan ini tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menghasilkan individu baru yang diharapkan. Misalnya petaninya mengharapkan untuk mendapatkan tanaman yang bersifat besar, manis, contohnya tadi yang disampaikan ada mangga. Nah, itu bisa dipadu-padankan antara tanaman yang asam besar dan juga manis kecil, supaya ketika nanti disatukan bisa menghasilkan individu yang diinginkan. Oke, cukup sampai di sini materi pada pertemuan kali ini. Silakan kamu catat dan jangan lupa kamu upload ke dalam Google Form yang Ibu sediakan. Oke, Ibu akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.